amala. Nah, sini ila ma amala. Nah, gitu ya. Ini ila. Baru di sini ketemu agro tadi ya, kalau nggak salah. Agrohu. Nah, agrohu pakai alif. Nah, agrohu. Terus satu lagi zalika. Zalika. Nah, masih lanjut biar sampai tuntas. Mana? Nah, bi ziyadatil khirsi wal amali. Oke, di sini ya lanjutannya agak jauh. Apa tadi? Bi ziyadati. Bi ziyadati. Sebentar. Ya. Ya. Bi ziyadati khirsi ya. Lupa lagi saya. Bi ziyadatil khirsi ya. Bi ziyadatil khirsi. Nah, wal amali. Nah, oke. Biar lebih jelas ya. Ini li-nya adalah huruf jar. Kalau huruf jar itu pasti ketemunya majrur. Kebetulan ini majrurnya berupa kalimat yang diawali dengan anna. Anna ini akhwatnya inna ya. Maka hu-nya ini domir mutasil sebagai isim anna. Nah, ini isim anna. Berarti butuh khobar anna. Nah, khobar ananya itu berbentuk kalimat yang diawali dengan iza. Ini izanya ini adalah zorof ya. Ini zorof bermakna syarat. Ya. Zorof bermakna syarat. Jadi dia bakal ketemu dua fiil. Nah, ini fiil yang pertamanya adalah ini. Nah, ini fiil yang pertamanya. Maka fiil yang keduanya adalah ini. Agro. Nah, ini fiil yang keduanya. Ya. Jadi izanya zorof bermakna syarat. Ya, jadi wasola ini adalah fiil madi. Nah, fa'ilnya adalah huwa. Nah, fa'ilnya huwa. Bi-nya huruf jar, khirsi majrur yang dijerkan dengan kasroh. Nah, gitu. Ilanya huruf jar juga. Ma-nya isi mausul sebagai majrur. Karena yang jadi majrur isi mausul, maka membutuhkan silah. Di sini ada amala. Amala adalah fiil madi. Fa'ilnya adalah huwa. Nah, ini. Akhirannya fathah berarti fa'ilnya huwa. Nah, begitu ya. Maka amala ini adalah sebagai silah mausul dari ma. Begitu. Nah, maka agro ini adalah fiil madi. Fiil madi akhirannya fathah. Fathah muqaddar. Nah, ini fa'ilnya huwa. Nah, ini sebagai jawab idza. Nah, ini yang disebut fi'il syaratnya. Nah, ini fi'il syaratnya. Jadi kalau idza itu pasti ketemu dua kalimat ya. Fi'il yang pertama adalah fi'il syarat dan fi'il yang kedua adalah sebagai jawab syarat atau jawab idza. Nah, begitu kan? Pusing kan ya? Oke. Oh, maaf ya. Ini saya ada yang salah. Ini agro adalah fi'il madi, fa'ilnya bukan huwa. Ya, fa'ilnya adalah zalika. Nah, ini salah. Ya. Salah ya. Jadi fa'ilnya adalah zalika. Oke. Terus dilanjut di sini ada bi ziyadati. Ini bi-nya huruf jar. Ziyadati majrur. Yang dijerkan dengan kasro wa huwa mudhof. Nah, al-khirsi mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasro. Wawonya atop. Nah, wawonya atop, al-amali maktuf.
Ini maktuf. Maktuf dari matuf alainya adalah al-khirsi. Nah, begitu ya. Suara saya masih jelas? Ya, ini hujannya lumayan ya. Maka dari sini, dari idza, nah, dari idza terus ya. Nah, dari sini, dari idza wasola bil khirsi ila ma amala agrohu zalika biziyadatil khirsi wal amali. Ini adalah khobar ya. Nah, ini khobar anna. Nah, ini khobar anak ya. Jadi isim anaknya adalah ini hu. Nah, ini isim anaknya. Nah, tadi linya adalah huruf jar. Maka yang disebut majrurnya mana? Yang disebut majrurnya annahu idza wasala bil khirsi ila ma amala aghrahu zalika bi ziyadatil khirsi wal amali. Nah, itu adalah majrur dari li. Begitu ya. Jadi majrur dari li-nya adalah berbentuk kalimat. Ya. Yuk, coba komentar, pusing tidak? Ya, Pak Norman, ya, Masya Allah. Mudah-mudahan tidak pusing ya, jelas ya, jelas ya. Jadi jer majrur sepanjang ini adalah jer majrur. Jadi li'annahu idza wasala bil khirsi ila ma amala, kemudian aghrahu zalika biziyadatil khirsi wal amali. Nah, artinya oke. Tapi paham ya? Oke. Nail abdan majrur dari jerli, betul, adalah jumlah fi'liyah begitu ya. Nah, ini jumlahnya ya boleh karena ini kalimat syartiyah namanya ya. Jadi kalau dari annahu ini berarti jumlahnya jumlah ismiyah ya. Jadi majrurnya adalah jumlah ismiyah, bukan jumlah fi'liyah. Jadi dari sini annahu idza wasala bil khirsi ila ma amala aghrahu dzalika bi ziyadatil khirsi wal amali. Nah, itu adalah kalimat ismiyah. Karena kalimatnya diawali anna. Ya. Anna itu adalah akhwat inna, amil yang masuk pada kalimat ismiyah. Ya, amil yang masuk pada kalimat ismiyah. Oke, Bu Teh Mimin, majrurnya jumlah ismiyah, betul. Sepanjang jalan. Betul, itu majrurnya ya. Oke ya. Kita lanjut ya. Coba saya baca ulang ya, saya baca ulang. Linya huruf jar, anna akhwatnya inna, hu-nya domir mutasil sebagai isim anna, idza-nya dzaraf bimakna syarat, wasola fi'il madi dengan fa'ilnya huwa sebagai fi'il syarat, bi huruf jar al khirsi majrur yang dijerkan dengan kasroh, ila huruf jar ma isi mausul sebagai majrur, amala fi'il madi dengan fa'ilnya huwa, huwanya kembali ke ma sebagai silah mausul dari ma. Nah, gitu. Jadi kalau saya baca dari sini, idza wasala bil khirsi ila ma amala, itu belum sempurna kalimat. Kenapa belum sempurna kalimat? Karena baru ketemu fi'il syarat. Belum ketemu jawab syaratnya. Maka aghra fi'il madi sebagai jawab syarat. Ya. Hu-nya domir mutasil sebagai maf'ul bi muqaddam. Oh, ini tadi kelewat. Ya. Ini maf'ul bi ini, hu-nya. Nah, ini tadi kelewat ya. Jadi hu-nya adalah domir mutasil sebagai maf'ul bi muqaddam. Kenapa disebut maf'ul bi muqaddam? Karena fa'ilnya di belakang. Ini fa'ilnya. Dzalika isim isyarah sebagai fa'il. Ya, oke ya. Baru bi-nya huruf jar ziyadati majrur yang dijerkan dengan kasroh wa huwa mudhof. Al-khirsi mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Wawonya atop, al-amali maktuf dari matuf alainya al-khirsi. Ya. Jadi kalau saya baca dari sini, idza wasola
bil khirsi ilama amala aghrahu dzalika bi ziyadatil khirsi wal amali sebagai khobar anna. Nah, baru dari sini kita baca dari annahu, dari sini kita baca ini adalah majrur. Ya, dibaca dari annahu idza wasala bil khirsi ila ma amala aghrahu dzalika bi ziyadatil khirsi wal amali. Nah, itu sebagai majrur dari li. Nah, begitu ya. Oke, bagian kalian idza yang kayak begitu disebutnya dzarfiyah syartiyah. Bukan Ustaz, betul. Dzarfiyah syartiyah. Jadi dzaraf bermakna syarat. Ya, betul. Saya sebut dzaraf bermakna syarat ya. Dzarfiyah syartiyah. Betul ya. Gitu. Oke, sebab ada idza yang ketemu satu kalimat. Ada ya. Ada walaili idza saja. Nah, itu idzanya ketemu satu kalimat. Ya, jadi walaili idza saja. Tuh, enggak ada jawab idzanya. Nah, itu ya. Jadi kalau idza dzaraf yang bermakna syarat itu ketemunya dua kalimat. Oke, kalau kita artikan li'annahu, karena bahwasanya gitu ya. Kita artikan di sini karena bahwasanya hu-nya itu rakus ya. Karena bahwasanya orang yang rakus itu idza wasola, apabila dia telah tercapai ya, telah tercapai bil khirsi dengan cara tamaknya ilama amala, kepada apa-apa yang ia angankan gitu. Niscaya, nah itu, ini jawab idza. Maka atau boleh diartikan niscaya aghrahu zalika. Nah, ini fa'il dulu diartikannya. Hal itu pasti memperdayakannya. Gitu. Atau boleh kalau diartikan dari aghra juga boleh, telah memperdayakannya zalika, hal itu. Nah, ini fa'il ya. Hal itunya apa tadi? Tujuannya telah tercapai. Jadi orang yang rakus itu apabila tujuannya telah tercapai, maka hal itu pasti memperdayanya. Dengan cara apa? Biziyadatil khirsi, dengan bertambahnya tamak wal amali dan angan-angan. Gitu. Itulah orang tamak. Jadi orang tamak itu tidak akan pernah puas hidupnya. Makanya tadi disebut tidak akan pernah tenang jiwanya. Nah, tadi di sini disebut tidak akan pernah tenang jiwanya. Ya, ini mana tadi? Nah, ini yakna'u. Ya, yakna'u. Jadi orang yang tamak itu yakna'u biha. Dia tidak akan mengalami ketenangan jiwanya dengan cara tamaknya. Begitu. Makanya tadi alasannya li'annahu idza wasola. Ya, karena bahwasanya orang yang tamak itu idza wasola, apabila telah tercapai. Nah, begitu. Apabila telah tercapai bil khirsi, dengan cara tamaknya itu ilama amala. Dengan ilama ya. Menuju apa-apa yang diangankannya, artinya telah tercapai apa yang diangankannya, aghrahu dzalika. Hal itu pasti memperdayakannya, menjeratnya juga boleh. Biziyadatil khirsi, dengan tambahnya tamak wal amali dan angan-angan atau khayalan. Nah, begitu ya. Nyambung ya? Paham kan? Ini panjang sekali ini majrurnya ya. Oke, monggo boleh komen biar tidak jenuh. Suara saya masih jelas ya? Ini hujannya lumayan juga. Hujannya lumayan gede juga ya. Oke, monggo di komen dulu. Pak Wandi, terima kasih ya. Jadi itulah siksa yang Allah beri. Oke. Pak Dendo, jelas Ustadz. Wong Etan jelas, alhamdulillah. Uce, alhamdulillah paham. Senang Al-Fakir, alhamdulillah. Semoga manfaat ya. Lanjut Ustadz, i'robnya. Oke. Jelas, oke. Jelas ya. Oke, sip.
Oke, Gaya, assalamualaikum, berkah kami ya Rob, amin. Oke ya, jadi saya ulang ya, saya ulang tadi. Jadi dari sini, nah makanya tadi di awal saya kasih pembukaan ya, awas memahaminya agak lumayan ya dengan kalimat-kalimatnya. Jadi kalau sepintas nanti takutnya kurang paham. Oke, penyampaiannya kalem dan jelas Ustaz. Uce, alhamdulillah ya, mudah-mudahan bisa manfaat ya. Oke, saya ulang dari sini ya. Jadi walaisa lil harisi. Nah, tadi laisanya itu adalah akhwatnya kana ya. Jadi kalau ketemu jar majrur maka dia menjadi khobar muqaddam. Gitu ya. Ingat ya. Jadi khobar muqaddam. Baru ghoyatun. Kenapa dibaca ghoyatun itu rofa? Karena isim laisa itu rofa hukumnya. Ya. Maksudatun ini naat dari ghoyatun. Ini naat yang pertama ya. Mbak Yus, terima kasih Mbak Yus, Tina. Oke, semoga barokah. Nah, jadi bagi orang yang tamak itu tidak ada kesudahan di tujuannya. Maksudatun ini ngambil polanya dari isim maf'ul ya. Maf'ulun maksudatun itu ya. Jadi dimaksud. Jadi tidak ada kesudahan yang dimaksud. Yakifu indaha. Ini yakifu fi'il mudhore, fa'ilnya adalah huwa. Fi'il madinya adalah waqafa. Waqafa yakifu. Wa'ada ya'idu. Gitu ya. Itu polanya ada di sorop saya ya. Di bukunya. Jadi yakifu. Fi'il madinya adalah waqafa. Waqafa itu waqaf. Artinya berhenti. Yang dimaksud adalah bercokol ya. Sebab kalau khirsun itu sesuatu hal yang buruk. Jadi pakainya bercokol gitu ya, biar lebih marem gitu ya. Karena dan saudaranya itu khobarnya dinasabkan. Iya, dinasabkan. Tapi kalau di depannya jar majrur, ini fi mahali nasbin atau muta'alik ya. Gitu. Jadi kalau jar majrur di awal, dia bisa menjadi khobar ya. Bisa menjadi khobar muqaddam. Kalau ada laisa berarti khobar laisa muqaddam. Jadi tidak mesti isim yang nasab. Gitu ya. Jadi aturannya bila ada jar majrur di awal, ketemu isim yang rofa, maka jar majrur di awal itu menjadi khobar muqaddam. Dan isim yang rofanya menjadi mubtada muakhor. Nah kalau diawali laisa berarti khobar laisa muqaddam. Dan isim yang rofanya menjadi isim laisa muakhor. Begitu ya. Oke, sip ya. Gitu. Jadi orang yang tamak itu tidak mungkin ya, atau tidak ada kesudahan pada kesudahan yang dimaksud yang ia bercokol di sisinya. Gitu. Jadi tujuannya itu udah tercapai, ada lagi. Udah tercapai, ada lagi begitu. Itulah orang yang tamak ya. Muhammad, terima kasih. Bu Ai, Masya Allah, terima kasih Bu Ai ya. Nah, baru di sini adalah wala nihayatun. Ini wawunya atop, lanya nafi. Nihayatun adalah maktuf. Ya, oke Bu Ai, terima kasih. Maktuf alainya adalah goyatun. Jadi posisinya sama. Masih sebagai isim laisa muakhor. Jadi orang yang rakus itu tidak pula berkesudahan mahdudatun yang dibatas. Maksudnya tidak ada batasnya begitu. Nah, di sini adalah fi'il mudhore. Ya. Fa'ilnya huwa. Bi huruf jar hanya domir mutasil sebagai majrur. Jadi yakna ubiha ini adalah kalimat. Kalimat setelah isim yang bertanwin maka dia dibaca naat. Jadi artinya yang jiwanya tidak akan pernah tenang sebab tamak. Nah itu. Jadi dia tidak ada tujuan batas, tidak ada tujuan yang apa namanya ya. Iya, tidak ada tujuan yang pasti. Kemudian tiada batas. Itulah yang membuat jiwanya tidak akan tenang selamanya. Ya. Alasannya di sini li'annahu idza wasala. Karena bahwasanya dia
Nah gitu kan, linya huruf jar tadi, anaknya adalah akhwatnya ina, hu-nya domir mutasil sebagai isim anak. Idanya dzaraf bimakna syarat, wasola fi'il madi dengan fa'ilnya huwa sebagai fi'il syarat. Ya. Kemudian dilanjut, binya huruf jar, al-khirsi majrur yang dijerkan dengan kasroh. Ilanya huruf jar, manya isim mausul sebagai majrur, amala fi'il madi dengan fa'ilnya huwa sebagai silah mausul dari ma. Agro ini fi'il madi sebagai jawab idza. Hunya domir mutasil sebagai maf'ul bi muqaddam. Dzalika isim isaro sebagai fa'ilnya. Ya, kemudian agro tadi adalah jawab idza ya. Oke, binya huruf jar ziyadati majrur yang dijerkan dengan kasro wa huwa mudhof. Al-khirsi mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasro. Wal amali wawunya atop, amali maktuf dari maktuf alaihnya al-khirsi. Nah, gitu ya. Terus dibaca dari sini. Nah, dari sini. Idza wasola bil khirsi ilama amala agrohu dzalika bi ziyadatil khirsi wal amali. Ini adalah sebagai khobar anna. Nah, baru dibaca dari anna. Annahu idza wasola bil khirsi ilama amala agrohu dzalika bi ziyadatil khirsi wal amali. Ini adalah majrur dari li. Begitu ya. Oke, jadi kalau diartikan karena bahwasanya orang yang tamak itu apabila ia telah tercapai wasola, apabila ia telah tercapai bil khirsi dengan cara tamak tadi, ilama terhadap apa yang ia angankan, agrohu pasti terjerat olehnya, ya pasti terjerat ya kepadanya zalika hal itu, atau hal itu menjeratnya, hal itu memperdayakannya dengan cara biziyadatil khirsi, dengan menambahnya ketamakan wal amali dan hayalan atau angan-angan. Nah, begitu ya. Oke, lanjutannya. Lanjutannya. Wa illam yasil. Nah, ini wawunya atop. Ya. Artinya masih nyambung ya. Inya huruf syarat. Lamnya huruf nafi. Nah, ini dibaca yasil. Wasola yasilu. Nah, gitu ya. Jadi ini dibacanya yasilu. Sama wa'ada ya'idu. Nah, kenapa dibaca yasil fi'il mudhore yang dijazmkan oleh lam? Ya, dengan tanda jazmnya sukun. Ada juga dijazmkan oleh in, begitu ya. Jadi cara bacanya lebih kuatan in sebetulnya ya. Kalau in itu fiil syaratnya itu jazm. Jadi lam huruf nafi, yasil fiil mudhore yang dijazmkan oleh in dengan tanda jazmnya sukun. Ya. Nah, dengan fa'ilnya huwa. Gitu ya. Dengan fa'ilnya huwa. Oke, Harun, terima kasih. Sebagai fiil syarat. Baru di ini baca ro'a. Nah, ro'anya adalah fiil madi. Fiil madi dengan fa'ilnya huwa sebagai jawab in ya, atau sebagai jawab syarat. Begitu ya. Maka ini bacanya ido'ata, maf'ul bi yang dinasabkan dengan fathah wa huwa mudhof. Al-ghina mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh muqaddar. Lauman, ini maf'ul bi kedua. Ya. Maf'ul bi kedua. Oke ya. Atau kalau bukan maf'ul bi kedua, dia maf'ul mutlak bisa ya. Dia maf'ul mutlak, maaf. Karena ro'a itu tidak butuh maf'ul kedua ya. Karena melihat, ya melihat itu tidak butuh maf'ul kedua. Jadi laumanya ini adalah maf'ul mutlak. Tapi maknawi ya, bukan lafzi. Nah, oke, nyambung ya. Nah, jadi saya ulang, wawunya huruf atof, innya huruf syarat, lamnya huruf nafi. Yasil fi'il mudhore yang dijazmkan oleh in. Jadi bukan oleh lam ya. Ini lam otomatis ya, karena lebih kuatan fi'il syarat. Jadi yasil fi'il mudhore yang dijazmkan oleh in dengan tanda jazmnya sukun dengan fa'ilnya huwa sebagai fi'il syarat. Ro'a fi'il madi. Fi'il madi dengan fa'ilnya huwa sebagai jawab syarat.
Ido atau maf'ul bi yang dinasabkan dengan fathah wa huwa mudhof. Al-ghina mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh muqaddar. Lauman maf'ul mutlak. Nah gitu ya. Jadi maf'ul mutlak yang dinasabkan dengan fathah yang bertanwin. Maf'ul mutlak itu menguatkan fi'il. Ya, menguatkan fi'ilnya. Jadi kalau diartikan wa illam yasil gitu ya. Dan jika dia tidak tercapai, nah gitu. Ro'a, niscaya dia melihat atau dia berpandangan gitu. Itu atal ghina, kesia-siaan kekayaan. Begitu. Dengan mencaci. Nah, itu. Jadi ini lebih tepatnya maf'ul mutlak ya. Jadi dia melihatnya adalah sebuah kesia-siaan kekayaan. Dengan cara gitu ya. Dengan memaki-maki lauman gitu. Jadi kalau yang ia tuju kemudian tidak tercapai, orang tamak itu dia menganggapnya kesia-siaan tentang kekayaan, tidak bisa keraih gitu ya. Apa yang dilakukannya lauman? Ya, dengan mencaci maki gitu. Dengan mencaci maki. Ya, jelas ya. Jadi lauman adalah maf'ul mutlak. Jadi menguatkan pandangannya. Ya, dia memandang bahwa sebuah kesia-siaan. Dia tidak melihat bahwa itu adalah takdir Allah. Kalau orang yang tidak rakus ketika dia mempunyai tujuan lalu tidak tercapai, dia melihat ini adalah sebuah takdir Allah. Ya. Ketika tidak kita sukai, belum tentu yang tidak kita sukai itu buruk buat kita. Itulah sikap orang yang beriman, bukan sikap orang yang rakus. Jadi ketika kita punya tujuan kemudian tidak tercapai, itu kan berarti sesuatu yang kita benci ya. Sesuatu yang tidak kita suka. Ketika Allah hadirkan sesuatu yang tidak kita sukai, itu belum tentu tidak baik buat kita. Beda dengan orang yang tamak. Orang yang tamak lauman. Dia mencaci maki, bisa mencaci maki dirinya, bisa mencaci maki Tuhannya. Itulah sikap orang yang tamak. Ya, makanya tamak adalah siksa yang Allah beri kepada orang yang memilih dunia. Begitu. Iya, bagus. Ini Kolbun Salim, dia menanyakan, maaf Ustadz, bukankah maf'ul mutlak itu harus diambil dari bentuk fiilnya? Betul, itu maf'ul mutlak lafziyah. Jadi kalau maf'ul mutlak lafziyah itu harus diambil dari fiilnya, kata dasarnya ngambil dari fiilnya. Ya, seperti kalamallahu Musa takliman. Nah, itu takliman itu ngambil polanya, ngambil akar katanya dari fiilnya. Kallama yukallimu taklim. Nah, itu namanya maf'ul mutlak lafzi gitu. Tapi kalau maf'ul mutlak maknawi tidak mesti sesuai dengan lafadznya. Yang penting dia berfungsi menguatkan fiil. Ya. Jadi maf'ul mutlak itu hukum dasarnya adalah menguatkan fiil. Nah, orang yang tamak tadi ketika tidak tercapai apa yang ia inginkan, ro'a. Karena ro'a itu jenis fiil yang membutuhkan fa'ilnya, maf'ulnya satu. Bukan memperlihatkan. Kalau memperlihatkan itu butuh maf'ulnya dua. Memperlihatkan apa kepada siapa. Tapi kalau ro'a ini melihat, berpandangan gitu ya. Gitu. Jadi kalau dijadikan maf'ul kedua itu tidak sesuai dengan fiilnya. Karena jenis fiil itu ada dua. Ada fiil yang membutuhkan maf'ul bi satu, ada juga jenis fiil yang membutuhkan maf'ul dua. Begitu ya. Gitu. Nyambung ya? Gitu. Dan Dendo, ya Dendo, terima kasih ya. Subhanallah itu. Oke. Oke, sip. Ya, ini udah ada yang bantu. Harun ya. Apa ini? Harun ya, Harun. Oke. Nyambung ya? Jadi lauman. Lauman adalah maf'ul mutlak. Jadi
Orang yang tamak itu ketika tidak sesuai tujuannya, tidak tercapai tujuannya, maka dia memandang, ya, memandang kesia-siaan kekayaan. Ya, pikiran dia sudah mati-matian mengejarnya tapi tidak tercapai. Akhirnya apa yang dilakukan? Lauman, mencaci dirinya, bisa juga mencaci Tuhannya. Nah, begitu ya. Jadi saya ulang, wain, wawonya adalah atop, masih, innya adalah huruf syarat. Kemudian lamnya huruf nafi, yasil, fi'il mudhari yang dijazmkan oleh in dengan tanda jazmnya sukun sebagai fi'il syarat, ya, dengan fa'ilnya huwa, ya, sebagai fi'il syarat. Ro'a fi'il madi dengan fa'ilnya huwa sebagai jawab syarat. Ido'ata maf'ul bi yang dinasabkan dengan fathah wa huwa mudhaf. Al-ghina mudhaf ilaih yang dicairkan dengan kasrah muqaddar. Lauman maf'ul mutlak yang dinasabkan dengan fathah yang bertanwin. Oke, baru yang terakhir di sini wasoro. Wawonya masih atop, ya, masih lanjut. Soro. Soro ini adalah akhwatnya kana. Ya, berarti fi'il madi nakis. Nanti ada isimnya dan ada khobarnya. Ya, kita lihat di sini di depannya adalah bima. Binya huruf cer, ma-nya isim mausul sebagai majrur. Nah, baru di sini ada salafa. Nah, ini salafa fi'il madi dengan fa'ilnya huwa kembali ke ma. Ya. Nah, sebagai silah mausul dari ma. Minya huruf cer, roja'i majrur yang dicerkan dengan kasrah wa huwa mudhaf. I-nya domir mutasil sebagai mudhaf ilaih. Begitu ya. Nah, kemudian di sini ada fi'il apa isim ini? Nah, gitu ya. Fi'il apa isim ini? Kita lihat di sini ada amalan. Oke ya. Kita bahas dulu ya. Nah, dari sini tadi. Soro adalah fi'il madi nakis, ya, atau akhwatnya kana. Dengan isim soronya adalah huwa. Ya. Huwa. Ini kembali kepada orang yang tamak tadi, ya. Binya huruf cer, ma-nya isim mausul sebagai majrur, ya, sebagai majrur. Yang jadi majrur isim mausul berarti butuh silah. Nah, ini silahnya. Salafa fi'il madi dengan fa'ilnya huwa sebagai silah mausul dari ma. Minya huruf cer, roja'i majrur yang dijerkan dengan kasroh wa huwa mudhaf. Hi-nya domir mutasil sebagai mudhaf ilaih. Nah, berarti sampai sini belum sempurna kalimat. Karena baru ketemu fi'il syarat. Ya. Fi'il syarat. Baru ketemu isim soro. Ya, baru ketemu pokok kalimat. Apa pokok kalimatnya? Dia, orang yang tamak itu menjadi bima sebab apa-apa yang salafa ia lewatkan min rojaihi berupa harapan-harapannya, gitu kan. Nah, maka kita butuh khobar soro. Nah, khobar soro itu sama dengan khobar kana, berarti nasab. Ya, maka ini dibaca absoto. Absato. Absato. Kenapa dibaca absato? Ini isim tafdil. Isim tafdil itu harusnya absatu. Ya, isim tafdil, ingat isim tafdil itu isim yang bermakna lebih. Rumusnya adalah af'alu. Absatu. Tapi ini tidak dibaca absatu, tetapi absoto. Kenapa? Dia menjadi khobar soro. Maka depannya dibaca amalan. Amalan adalah tamyiz. Nah, jadi tamyiz itu apa? Isim yang nasab setelah isim tafdil. Itu rumusnya. Jadi isim yang nasab setelah isim tafdil disebut tamyiz. Ya, maka dibaca absato amalan. Ya, gitu. Maka di sini artinya adalah, karena khobar soro adalah absato. Ya, absato. Apa itu absato tadi? Makin melebar, ya, makin meluas, makin kemana-mana, gitu ya. Makin melebar, makin meluas, makin menjalar juga boleh. Apanya? Amalan.
angan-angannya. Gitu. Jadi isim yang nasab setelah isim tafdil disebut tamyiz. Biasa diartikan dalam bahasa Jawanya tuh opone gitu ya. Opone amalan gitu. Jadi angan-angan. Jadi apa yang melebar, apa yang meluas, apanya yang meluas? Amalan. Gitu. Angan-angannya, hayalannya, begitu ya. Oke, jadi saya ulang dari sini. Wasoro, dan orang yang tamak itu menjadi bima, sebab apa yang salafa ia lewati, min rojaihi, berupa angan-angannya, berupa harapan-harapannya. Jadi harap-harapannya itu terlewatkan gitu, tidak tersampaikan. Apa yang terjadi adalah, nah itu kan kalau khobar itu penjelas pokok kalimat. Tadi pokok kalimatnya apa? Orang yang rakus tadi itu terlewati, ya, terlewati berupa harapan-harapannya, artinya tidak tercapai, gitu ya. Ketika terlewati absato, justru dia semakin menjadi-jadi, apanya? Amalan, ya, amalan. Atau boleh diartikan terlewatinya itu tercapai ya, bisa juga, bisa juga, bisa juga diartikan tercapai. Nah, jadi kalau dia tercapai sebab terlewati, ya bisa juga ini tercapai, ya, tercapai berupa harapan-harapannya, dia tidak berhenti di situ. Absoto, dia menjalar lagi, dia makin meluas lagi, apanya? Amala, hayalan-hayalannya. Jadi boleh diartikan dua ya. Salafanya boleh terlewati itu maknanya tercapai, boleh juga tidak tercapai. Gitu. Jadi kalau caleg kemudian dia tidak tercapai, dia nyalon lagi nantinya, begitu kan ya? Karena pengen tercapai dengan cara-cara yang subhanallah, kita tidak tahu ya cara-caranya. Oke, terpenuhi, tercapai itu lebih cocok Ustaz. Oke, Habibi ya, boleh. Tercapai bisa diartikan terpenuhi, boleh. Ya, jadi lebih pas terpenuhi ya. Oke, setuju. Jadi yang dimaksud di sini adalah dia, gitu kan? Orang yang tamak itu sebab itu, sebab tercapainya gitu ya, berupa harapan-harapannya adalah absoto. Dia semakin menjadi-jadi, dia semakin melebar. Apanya? Amalan, hayalan-hayalannya. Oke ya, bagus ya. Itu tadi Pak Habibie ya. Oke, terpenuhi, tercapai itu lebih cocok. Oke, sip ya. Oke, selesai ya. Alhamdulillah. Nah ini satu lagi. Nah jadi kan azab atau siksa Allah berikan kepada orang yang memilih dunia. Oke, Nelly Cito ya, Mbak Nelly, terima kasih Mbak Nelly ini, subhanallah, beliau ini istiqomah ya Mbak Nelly ya. Kemarin termasuk terbanyak juga ya Mbak Nelly. Terima kasih Mbak Nelly, semoga istiqomah ya. Oke. Nah, kemudian siksa yang Allah berikan yang ketiga adalah wa ukhidza. Nah ini, ukhidza. Dibaca ukhidza adalah fi'il madi majhul. Ya, fi'il madi majhul. Oke. Fi'il madi majhul ukhidza. Ingat kalau fi'il madi majhul pasangannya adalah naibul fa'il. Naibul fa'il itu isim yang rofa. Maka naibul fa'ilnya adalah halawatu. Nah, gitu. Dibaca halawatu. Mas Pak Teguh, terima kasih Pak Teguh. Baru kelihatan Pak Teguh. Halawatu adalah naibul fa'il yang dirofakan dengan doma. Al-ibadati mudhof ilaih, gitu kan. Jadi halawatu naibul fa'il yang dirofakan dengan doma wa huwa mudhof. Al-ibadati mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh, gitu ya. Doa ibu, gitu ya, serasa flashback di tahun 1990, Masya Allah, di pesantren ya Pak ya, subhanallah Bapak, ya itulah Pak, mengenang ya Pak ya. Nah mudah-mudahan bernostalgia dengan penuh berkah Pak.
Ya, alhamdulillah ya. Doa ibu ya. Ada ibu siapa nih Pak namanya Pak? Doa ibu. Oke Pak, boleh kenal ya Pak ya namanya ya. Oke Pak Teguh ya Ustadz kemarin mudik. Sama kayak saya berarti. Ya Pak, Pak Teguh mudik juga ternyata ya. Saya kemarin tuh absen ya. Oke. Oke ya. Kita lihat lanjutannya tadi ya. Oke, doa ibu ya. Flashback ya tahun 1990-an, Masya Allah. Oke, wa ukhidha. Jadi wawunya adalah atof ya. Ukhidha adalah fi'il madi. Majhul. Min huruf cer, hunya domir mutasil sebagai majrur. Halawatu naibul fa'il yang dirofakan dengan doma wa huwa mudof. Al-ibadati mudof ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Siksa yang ketiga yang Allah berikan, siksa yang ketiga yang Allah berikan, ini siapa ini? Simple G Garut. Izin ikut belajar mengi'rab, subhanallah ya. Itu ya, coba ulang lagi. Jadi ukhidha fi'il madi majhul, minya huruf cer, hunya domir mutasil sebagai majrur, halawatu naibul fa'il yang dirofakan dengan doma, wa huwa mudof, al ibadati mudof ilaih yang dicirikan dengan kasroh. Jadi ukhidha ini diartikannya dicabut, diambil itu maknanya dicabut ya, dicabut. Ciri-ciri mudof ilaih itu apa Ustaz? Oke, siapa ini? Rajauna. Oke, Rajauna 88 ya. Ciri mudof ilaih itu isim yang jer. Gampangnya itu ya. Jadi idofa ini. Idofa itu isinya mudof dan mudof ilaih ya. Kalau mudof itu tidak pakai al, tidak pakai tanwin. Ya. Nah, itu tadi siapa? Rojauna ya. Boleh buka seri saya ya. Rojauna ya, buka seri saya. Di situ ada bagaimana cara mengenali idofah. Nah, idofah itu kata majemuk ya. Jadi kata pertamanya tidak beralif lam dan tidak bertanwin, dan kata keduanya isim yang jer. Kata pertama disebut mudof dan kata kedua disebut mudof ilaih. Boleh dilihat di seriesnya ya. Itu klik di bawah itu ada. Nah, nanti lihat semua seriesnya, nanti ada idofah. Bagaimana cara mengenali idofah kata majemuk. Oke, Rajauna 88, terima kasih banyak ya. Mudah-mudahan istiqomah. Aksesoris juga mudah-mudahan istiqomah. Terima kasih ya. Oke, Habibi, dicabut darinya. Oke, manisnya ibadah, subhanallah. Udah bisa ya. Oke, bagus ya. Jadi ukhidha telah dicabut karena fi'il madi majhul. Minhu darinya, apa yang dicabut? Halawatul ibadati. Manisnya ibadah. Nelly Cito, terima kasih ya. Jadi manisnya ibadah dicabut. Nah, sekarang kalau kita ngaji itu terasa lama apa terasa sebentar? Begitu. Kalau manis itu pengennya lama apa sebentar? Begitu kan? Kalau manis itu pengennya lama. Gitu, pengennya lama. Nah, ketika kita ngaji terasa sebentar, itu berarti orang yang tidak dicabut manis ibadahnya. Tapi kalau ketika ngaji terasa lama sekali, itu menunjukkan tidak suka. Oke, sebentar ya. Oke. Jadi terima kasih ya ini. Apa ini? Nel, iya, Nel Abdan. Masya Allah. Ya. Jadi kalau terasa sebentar berarti nikmat. Berarti tidak dicabut oleh Allah halawatul ibadatinya. Begitu. Tapi kalau ngaji, ini enggak udah lama, nah itu. Berarti manisnya ibadahnya dicabut oleh Allah. Berarti itu siksa. Siksa yang Allah berikan kepada orang yang condong kepada dunia. Orang yang memilih urusan dunia. Gitu. Orang yang memilih dunia. Ya, Allah berikan siksa 6 kan? 3 di dunia dan 3 di akhirat. Nah, ini yang ketiganya di dunia Allah berikan. Apa itu? Dicabutnya manisnya ibadah. Ya, sehingga apa yang dilakukan? Litasyahulihi, linya huruf jer, tasyahuli majrur yang dijerkan dengan kasroh wa huwa mudof. Ya, hi-nya domir mutasil sebagai mudof ilaih karena sibuknya. Anha huruf jer hanya domir mutasil sebagai majrur gitu ya.
Oke, weh, syukron Ustaz. Mangga, mangga. Oke, ya, itu ya. Jadi siksa yang ketiga adalah dicabutnya manisnya ibadah. Oke. Kapan live belajar nahu Ustaz? Saya mau belajar. Monggo ya, insya Allah ikuti aja dulu live-nya. Insya Allah. Selesai ya? Oke, jadi yang ketiga ini adalah dicabutnya kemanisan ibadahnya oleh Allah. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang yang betah. Oke. Pak Ustadz membawanya mirip Profesor Quraisy, subhanallah. Adem, Masya Allah. Simple kayak Garut, Masya Allah. Ya Allah, saya ngefan banget memang sama Quraisy Shihab ya. Masya Allah. Beliau ahli tafsir ya. Masya Allah. Oke, begitu ya. Mudah-mudahan kita bisa difahamkan oleh Allah. Jadi ada 3 siksa yang Allah berikan kepada orang yang memilih kehidupan dunia. Mudah-mudahan tidak termasuk kita ya. Oke, yang pertama adalah Allah siksa dengan angan-angan, amalun. Laisa lahu muntaha, angan-angan yang tidak pernah ada kesudahannya. Kemudian yang kedua adalah khirsun ghalibun laisa lahu qanaatun. Ya, yaitu tamak yang menguasai, yang tiada baginya terdapat qanaah. Jadi tidak ada sifat ridho. Ya. Qanaah itu ridho. Qanaah itu ridho bima fil yadi. Jadi ridho terhadap apa yang ada di tangannya. Dia selalu melihat punya orang lain. Ya, Temimin apain alhamdulillah ya. Terima kasih manisnya ibadah ya, Masya Allah. Itu. Jadi rakus itu siksa ya. Dia selalu melihat apa yang dipunyai orang lain. Tidak pernah melihat yang dipunyai oleh dirinya. Ya, jadi orang rakus itu laisa lahu qanaatun. Baginya tidak ada qanaah. Nah, itu. Makanya dia capek hidupnya. Ya, tidak bisa bersyukur dengan apa yang dimilikinya. Dia selalu melihat rumput tetangga lebih hijau. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, siksa yang Allah berikan kepada orang yang memilih dunia adalah ukhidha minhu halawatul ibadati. Apa itu? Dicabut darinya halawatul ibadati, manisnya ibadah. Sehingga dalam kehidupannya litasyagulihi anha, dia selalu disibukkan dengan urusan-urusan dunia. Di bawah sholat dia mikirin dunia, sehingga sholatnya ya terburu-buru. Di bawah ngaji pun nggak tenang dia. Dia selalu yang dihadirkan di dalam hatinya adalah urusan dunia, sehingga yang ada gelisah. Dan ketika melakukan ibadah, dia terasa berat. Ya, itu. Mudah-mudahan 3 siksa ini tidak menimpa kita. Ya, amin. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah. Oke, balas pakai fiti Ustaz. Oke, setia baja. Oke, setia baja ya, insya Allah. Apa nih? Balas pakai fiti Ustaz. Oke, muqaddar dalam apa ini? Tadi udah nggak kebaca ya. Supri, terima kasih ya. Alhamdulillah. Astagfirullah, ampuni hamba ya Rob. Sampel ke Garut ya. Cukup hari ini, mudah-mudahan manfaat. Oke, gaya ya. Gaya, amin gitu. Oke, hari ini cukup. Mudah-mudahan